Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Kita akan memulai ibadah mesbah keluarga kita malam hari ini. Biarlah kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan melalui ibadah mesbah keluarga ini. Dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu, kami merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini dalam hidup kami.
Tuhan kami. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan sepanjang hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa, memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh ada malam hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami akan membuka ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kami semua yang datang memuji Tuhan, biarlah kami boleh diberkati, boleh kami dikuatkan Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah mesbah keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian kita saudaraku. Biarlah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pujian
hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan oleh hamba-Nya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah juru selamat kehidupan kami Tuhan. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu, Yesus, Kaulah juru selamatku. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang menopang kami. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini lewat Mesbah Keluarga, kami akan siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami, dan biarlah hati kami terus diubahkan oleh Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang sudah kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan,
sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kami yang kami bisa naikkan kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah roh Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami semua. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada kembali pada malam hari ini dalam ibadah Mesbah Keluarga. Dan kita percaya bahwa pada malam hari ini sesuatu yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua lewat kebenaran firman-Nya akan meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan. Untuk itu pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh buka sama-sama Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 14. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 33. Sekali lagi saya ulangi. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 33. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membacanya dalam hati. Bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Firman Tuhan yang meneguhkan kita pada saat malam hari ini, yang menguatkan kita bahwa ketika Yesus setelah dia mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, maka dia dan murid-muridnya bergerak untuk menyeberang. Dan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pada malam hari ini tema yang akan saya bagikan bagi kita semua adalah menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kita mempunyai permasalahan dan kita pernah mengalami masalah. Dan di saat seperti ini pasti kita tahu bahwa kita menghadapi masalah hari lepas hari, yang dimana bahwa COVID-19 yang terjadi kepada bangsa kita dan kepada bangsa-bangsa lain itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mengalami masalah. Dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari setiap masalah. Setiap kita pasti memiliki masalah masing-masing. Mungkin kita mengalami masalah dalam keluarga, kita mempunyai masalah dalam
pekerjaan, usaha yang terjadi saat-saat ini. Oleh sebab itu, kita harus tetap berserah dan kita harus menghadapi masalah tersebut dan tidak lari dari masalah. Ada 3 hal yang terjadi ketika Petrus bersama murid-murid yang lain menyeberang dengan perahunya. Masalah yang pertama adalah mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Masalah yang kedua, mereka takut karena melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka mengira itu bahwa Yesus itu adalah hantu. Yang ketiga, Petrus takut dan dia tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang terjadi kepada murid-murid Yesus di saat mereka mengalami masalah. Ya, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Mereka takut karena melihat seseorang berjalan di atas air. Lalu Petrus tenggelam karena dia kurang percaya. Dikatakan di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini mungkin kita bimbang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa lepas dari kondisi ataupun masalah kita yang terjadi di saat-saat sekarang ini. Kita tahu bahwa setiap masalah yang kita lewati bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Kita melihat di luar sana banyak sekali orang-orang yang mengalami masalah, dan mungkin juga kita ada di dalam masalah. Yang perlu kita lakukan adalah jangan kita fokus pada masalah tersebut. Jangan kita fokus pada persoalan tersebut. Tetapi kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan atas setiap masalah yang kita hadapi. Dikatakan juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tapi saudara kasih Tuhan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini mungkin membuat kita bimbang. Harus apakah yang saya lakukan? Harus kemanakah saya mencari pertolongan? Nah, kalau kita lihat bagaimana Yesus menolong murid-muridnya, dia meredakan angin sakal, dia menolong Petrus ketika Petrus tenggelam. Kita harus sadari bahwa hari-hari ini mungkin berat kita lewati, hari-hari ini mungkin sulit kita lewati, tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melewati semuanya itu. Ada 2 hal yang kita butuhkan di saat kita mengalami sebuah permasalahan. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita harus memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, karena dialah yang memegang kendali kehidupan kita. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan dan kuasanya. Karena itu dalam segala perkara kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga di saat permasalahan datang, di saat persoalan datang, kita tidak goyah dan kita tidak menyerah, tetapi kita bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengadakan setiap mujizatnya bagi setiap kita, orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar
Pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi masa depan kita, bagi apa yang kita lakukan. Tapi saudara, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Untuk itu, hanyalah kepada Tuhan kita harus berserah. Hanyalah kepada Tuhan kita harus percaya. Dan biarlah Tuhan yang memegang setiap kendali kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita butuh seorang penolong. Yang kedua, kita butuh seorang penolong, yaitu Yesus sendiri, yang tidak pernah merasa bahwa persoalan kita berat. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa bimbang dengan apa yang kita alami. Di dalam Yesus kita pasti kuat dalam menghadapi persoalan. Berharaplah terus kepada Tuhan dan janganlah pernah larut, bahkan hanya berfokus pada masalah kita. Seringkali kita hanya fokus kepada setiap masalah kita, entah itu masalah besar, entah itu masalah kecil. Kita hanya berfokus kepada masalah kita. Kita hanya berfokus kepada bagaimana kita mendapatkan jalan keluar, atau bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah. Tetapi kita tidak berfokus kepada siapakah yang akan menolong kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus butuh seorang penolong. Yesus sendiri yang menjadi penolong yang sejati di dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita di saat masa-masa sukar, di saat kita tidak lagi berdaya. Dia sanggup menolong kita. Jangan pernah kita menghadapi masalah kita dalam keadaan tertekan. Seringkali masalah membuat kita dalam keadaan tertekan, sehingga kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi harapan. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kita dapat melewati semuanya itu. Hadapilah masalah kita dengan sukacita, karena Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, senantiasa Dia menyertai kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang akan masalah kita. Kita punya Yesus yang hebat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengangkat kita di saat kita menghadapi masalah. Walaupun masalah kita berbeda-beda, tetapi tetap percaya bahwa apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan kita, mungkin semuanya tidak berjalan sesuai apa yang menjadi rencana kita. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan Tuhan akan menyertai kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita dan memberi kita pengharapan, yaitu kepada Tuhan yang menjadi penolong kita. Amin buat firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami, yang sanggup mengangkat kami dari setiap permasalahan kami. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, dan kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Apapun yang masalah yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Rencana yang Tuhan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tidak baik, tetapi hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu kami tidak takut menghadapi masalah. Kami tidak bimbang menghadapi masalah, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami, sehingga kami dapat terus melangkah bersama dengan Tuhan menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi saudara yang kasih Tuhan, pada malam hari ini lewat mesbah keluarga yang kita
saksikan bersama-sama dapat meneguhkan setiap kita, dapat menguatkan kita. Dan kita akan akhiri ibadah mesbah keluarga kita pada malam hari. Kita akan menaikkan satu pujian yang akan dibawakan oleh saudari Tati Veronica. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah mesbah keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka nanti-nantikan, biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga lepas keluarga, setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap kesehatan mereka. Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha mereka. Biarlah semuanya boleh mendatangkan keberhasilan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan masih berusaha untuk menangani COVID-19 yang ada di bangsa ini. Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Yang terbaik Engkau kerjakan bagi setiap bangsa kami, sebab rancangan-Mu indah pada setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Biarlah Engkau memberikan hikmat, kuasa kepada setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka boleh menangani COVID-19 ini Tuhan, sampai selesainya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga turut campur tangan, bekerja, melakukan yang terbaik bagi setiap umat-Mu, bagi setiap bangsa-Mu. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap tim medis, aparat keamanan Tuhan, untuk boleh menangani masalah COVID ini sampai pada selesainya. Dan kami percaya bahwa semuanya akan berlalu, semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang ada dirawat di rumah sakit. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan, memulihkan setiap mereka, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan, dan mereka boleh pulang ke rumah mereka masing-masing bersama-sama dengan keluarga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami, untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Biarlah semuanya kembali stabil dan kami dapat mengucap syukur sebab Tuhan menyertai kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan
ibadah mesbah keluarga yang mereka ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang ada di GB Menceng. Biarlah Tuhan menyertai setiap kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah semuanya yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, terima kasih sudah menyaksikan mesbah keluarga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.